Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Dapur Atsa. Kali ini saya mau berbagi info tentang macam-macam tepung terigu serta kegunaannya. Tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari gandum. Tepung terigu menjadi pilihan dengan pertimbangan kemampuan pembentukan glutennya ketika dicampur dengan cairan. Gluten adalah protein alami yang terdapat di dalam gandum. Tepung merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam olahan makanan sehari-hari. Nah, sebelum kalian memulai untuk membuat makanan, kalian perlu memilih jenis tepung terigu yang sesuai karena pemilihan tepung terigu akan mempengaruhi hasil akhir makanan yang kalian buat ya. Di sini ada 3 macam tepung terigu, antara lain tepung terigu protein rendah, sedang, dan tepung terigu protein tinggi. Baiklah, langsung aja kita simak perbedaan ketiga jenis tepung ini dan kegunaannya ya, agar makanan atau masakan kalian bisa maksimal hasilnya. Di sini saya pakai sampel dari Bogasari ya, karena produk ini mudah ditemukan di pasaran dan harganya terjangkau. Baiklah, untuk tepung terigu yang pertama kita bahas di sini adalah tepung terigu protein rendah. Ini contohnya adalah kunci biru, produk dari Bogasari. Tepung terigu protein rendah ini merupakan terigu yang tidak banyak menyerap air. Tepung ini memiliki kadar protein rendah, yaitu kurang dari 10%. Karena kadar protein yang rendah, tepung terigu ini menghasilkan makanan yang bertekstur kering, garing, dan mudah patah. Sehingga jenis tepung ini cocok digunakan untuk membuat kue kering, biskuit, bahkan gorengan. Tapi tidak menutup kemungkinan tepung ini juga biasa digunakan untuk membuat kue yang lembut seperti roll cake, black forest, pound cake, crepes, pancake, lapis Surabaya, lapis legit, dan bahkan bakpao. Kelebihan tepung ini adalah lebih tahan lama karena kadar kandungan protein yang rendah dan tidak mudah berjamur ya. Dan biasanya untuk kue kering bisa bertahan hingga 6 bulan. Tepung terigu selanjutnya adalah tepung terigu protein sedang. Di sini biasa kita sebut dengan tepung segitiga biru. Tepung segitiga biru adalah tepung terigu untuk aneka makanan. Makanya tepung terigu ini biasa disebut dengan tepung serbaguna. Tepung ini memiliki kandungan protein antara 11 hingga 13%. Dengan begitu, tepung serbaguna ini cocok sekali untuk berbagai macam pembuatan kue ya. Tepung terigu protein sedang ini cocok untuk membuat aneka makanan seperti bolu, brownies, cake pisang, kue basah, martabak manis, pastel, kroket, risol, dan masih banyak jenis makanan yang lain yang bisa dibuat dengan menggunakan tepung serbaguna ini. Makanya tepung ini dikatakan dengan tepung serbaguna, jadi bisa untuk membuat aneka makanan. Tepung terigu selanjutnya yang akan kita bahas adalah tepung terigu protein tinggi. Biasanya kita kenal dengan merek Cakra Kembar. Cakra Kembar adalah tepung terigu untuk roti dan mie. Kandungan proteinnya sekitar 13 hingga 14%. Sifat ini sangat penting dalam roti berragi ya, di mana jaringan gluten yang kuat diperlukan untuk menahan gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi. Tepung terigu protein tinggi ini cocok untuk membuat aneka makanan seperti donat, kue sus, roti manis, burger, mie, bolen, martabak telur, dan roti goreng. Akan tetapi untuk penggunaan tepung terigu protein tinggi ini ada kekurangannya ya. Antara lain harga tepung ini lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan tepung terigu protein sedang dan rendah. Kemudian untuk warnanya tepung ini agak kusam karena kandungan protein yang ada pada tepung ini cukup tinggi. Selanjutnya, karena mengandung kadar protein tinggi, maka makanan yang dibuat dari tepung terigu ini tidak bisa bertahan lama. Nah,
itulah 3 jenis tepung terigu berdasarkan tingkat kandungan protein di dalamnya. Kalian dapat menyesuaikan pilihan tepung terigu yang akan kalian gunakan ya. Jadi kalian sekarang bisa nentuin mau pakai jenis terigu yang mana yang sesuai dengan makanan atau kue yang akan kalian buat. Dan sudah tidak bingung lagi kan bagaimana membedakan antara tepung segitiga biru, cakra kembar, dan kunci biru. Nah teman-teman, di dapur saya juga saya sediakan berbagai macam tepung terigu ya, mulai dari tepung terigu protein rendah, sedang, dan tinggi. Dan tepung terigu ini aku simpan di dalam yang kedap udara di wadah yang tertutup rapat agar lebih tahan lama dan tidak rusak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tepung terigu macam-macamnya serta kegunaannya. Jika ada salah kata serta penyampaian informasi, saya mohon maaf, dan mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa share ya di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Nah sekarang buat teman-teman jangan salah pilih ya tepung terigu yang mau dipakai dalam pembuatan kue yang kalian buat. Nah sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.